tafsir Quran surat An-Nasr dari kitab tafsir Al-Muyassar. Kita baca dulu artinya satu ya. Suratun Nasri, surat An-Nasr. An-Nasr artinya apa? Nasoro yang suruh Nasron. Tasrifnya pertolongan. Nasoro yang suruh Nasron, pertolongan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Kita perhatikan dulu satu-satu. Iza artinya apa? Apabila jaa. Telah apa ya? Telah datang. Nasrullahi, pertolongan Allah. Wal fathu, dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, wa ra'aita, engkau melihat an-nasa yadkhuluna, dakhala yadkhulu apa ya? Artinya masuk. Yadkhuluna, mereka masuk. Fi dinillahi, fi pada dalam ke dalam din agama, dinillah, agama Allah. Afwaja, dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah. Sabih ini fil amr. Bihamdi rabbika, bihamdi bi dengan hamdi, pujian dengan memuji rabbika, Tuhanmu, iya, wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kepadanya. Innahu, sesungguhnya dia Allah kana tawwaba, menerima taubat. tawwaba maka penerima taubat. Itu jadi satu-satu. Kita jaa Nasrullah, itu tafsirannya di apa namanya, surat Muyassar itu. Idza jaa, idza amma, jaa tafsirannya tamma. Apabila telah datang, berarti apabila telah sempurna. Idza tamma laka, apabila telah sempurna bagimu ya Muhammad. Apa yang telah sempurna? Nasrullah, an-nasru, pertolongan Allah. Apa pertolongan Allah?
pertolongan Allah atas ala kufari Quraisy, atas orang-orang kafir Quraisy. Ya, dimenangkan umat muslim melawan orang-orang kafir Quraisy. Wal fathu wa tammalaka, dan telah sempurna untukmu. Ini ataf ini lengkapnya begini: idza jaa nasrullah wa idza ja'al fathu, begitu lengkapnya. Sama tafsirnya tamma wa tammalaka fathu Makkah. Jadi ini maksud al-fathu di sini adalah fathu Mekah, penaklukan Mekah. Ya. Apabila tersempurna pertolongan Allah, yakni melawan orang-orang kafir Quraisy, dan telah sempurna untukmu menaklukkan Mekah. Wa ra'aitan nas, wa ra'aital katsira minan nas, dan engkau melihat banyak dari manusia yadkhuluna fil Islam, masuk ke dalam agama Allah. Maksudnya masuk ke dalam Islam. Bukan ini ya, bukan Yahudi ya. Afwajan, jamaat kan banyak kan? Berjamaah itu dari berbondong-bondong dari seluruh pelosok, banyak yang masuk Islam. Mekah sudah ditaklukkan, ya kan? Nah, kemudian sudah tuh diberikan kemenangan sama Allah. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu. Idza waqa'a dzalik, apabila itu telah terjadi, tadi apa yang telah terjadi? Pertolongan Allah, penaklukan Mekah, dan banyak orang masuk Islam dengan berbondong-bondong, disuruh bertasbih Nabi. Idza waqa'a dzalik fatahayya liliqa'i rabbik, maka bersiap sedialah untuk menemui Rabbmu. Ini maksud apa ini? Allah. Ya, saya ulangi. Idza waqa'a dzalik, apabila itu telah terjadi pertolongan Allah, Fatu Mekah, ya kan? Dan banyak sini masuk Islam berbondong. Fatahayya, maka bersiap sedialah liliqa'i rabbik, untuk menemui Tuhanmu. Ustaz ini. Sudah. Setelah turun ayat ini sudah menunjukkan ajal Nabi udah dekat. Kenapa? Karena Mekah sudah ditaklukkan. Begitu. Nah, suruh bertasbih bil iksar minat tasbih, memperbanyak tasbih ucapan weda Apa tuh? tasbih. Subhanallah. Iya benar. Jalan tengah, apa katanya? Benar. Hebat. Bil iksar minat tasbih, memperbanyak tasbih bihamdihi, dengan memujinya. Wal iksari min istighfarihi, dan memperbanyak memohon ampun kepadanya. Jadi setelah turun ayat ini, Nabi sudah tahu bahwa ajalnya sudah
dekat, sehingga Nabi disuruh banyak bertasbih. Ya. Raukan kali. Udah ada hamas. Ada gak tuh yang hafal doa ruku dan sujud? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Nah itu Nabi setelah turun ayat ini banyak membaca itu ketika ruku dan sujud. Bagaimana ininya doanya? Hafal gak? Hapusan mana nih? Apanya keinjek. Nah, masih di belakang. Tas apa air putih tuh? Pas air putih mas, bagi mas, biar nggak banyak semut mas. Udah begini aja. Dan putih mau pak. Itu bagi dikit biar temunya ya kan, biar bisa bagi-bagi. Deh, ya. Dulu kan situ tuh. Ya, Lepas lah. Ida ini menteri dapat ya. Oh iya Fauzia ya. Dia suka ini nyala sih. Hah? Nyala. Tuh. Salam. Pakai ini. Saya gangguan hijau. Deh, buat katakan biar kering dulu ya. Kani nggak ada tuh. Iya. Yang rusak lagi. Dia bisa enggak? Nah ini setelah apa namanya Nabi tahu ajalnya sudah dekat, ketika sujud dan ruku Nabi banyak membaca doa ini, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Doa ruku dan sujud. Karena di riwayat lain riwayat Ahmad lebih banyak juga membaca di akhir umurnya itu ya, subhanallah wa bihamdi. Ini yang paling pamit tanya nih, wa bihamdi. Astagfirullah. Azim. Itu apa kan? Bebas yang menjikir. Tadi kebuka kan. Ini subhanallah wa bihamdi astagfirullah.
atubu ilaih. Subhanallah artinya apa ya? Allah. Ya Allah. Ya, wa bihamdi, dan dengan memujinya, astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada padanya. Mu dan nya Tuh ya. sama aja. Kalau atas artinya apa ya? Subhanaka, maha suci Engkau. Allahumma, ya Allah. Rabbana, Tuhan kami, ya Tuhan kami. Mubihamdika, dan dengan memujimu. Allahumma, ya Allah. Ighfirli, ampunilah aku. Tuh. Pelan-pelan ya, Ya, tapi pasti ya. ya. Jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran. Dari sini sambil pelajaran ya. Kalau dia mengetakkan kan ajal, orang-orang kadang ajalnya kalau udah deket itu bisa diketahui sama diri sendiri orang itu. Dari mana tuh? Ya Allah alam dia kalau kasih apa namanya tanda-tanda itu, ya kan. Nah, tapi kita nggak usah menunggu sampai Ya, Ketahui. aja. ya. Kita perbanyak tasbih kepada Allah dan banyak memuji dan banyak memohon ampun. Itu yang terpenting buat kita itu. Nah, kalau udah nemu tanda-tanda kayak sakaratul maut, mengueda ya banyak ini. Ucapin la ilaha illallah gitu. Jangan lupa yang tak. Takut nih. Yang lain fulan aja fulan gitu kan. Sebulan. Iya. Yang takut lah, kita seminggu pasti mati. Jangan takut Tat ya. Yang takut karena mau hidup 1000 tahun, Oh deh. Mau sampai kiamat sih. mau berkiamat. Kiamat. Mau ngerasain kiamat nih. Tapi boleh juga subhanallah Wabihamdi. wa bihamdi. Nah itu subhanallahil azim. Iya. Itu dua apa namanya? Yang ringan di lisan tapi berat di timbangan. Itu kalau di kitab Sahih Bukhari itu hadis yang terakhir itu. Nah, ditanya itu nih, Agak habis itu. jauhnya terangin. Kalau baca layar logo gimana tuh? Kita jikir terus itu bagus. Bagus. Ini La ilaha illallah tuh bandingannya langit dan bumi beserta isinya ditimbang, ya kan? Satu neraca ini langit dan bumi. Mau udah nyebut kalimat la ilaha illallah. Ini saya yang berat ini, yang berat tuh. Iya. Sekarang lo ke gudang, ketimbangan lo cari lo. Beratan gudang sama timbangan. Ya. Nah, kemudian innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba alal musabbihin. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat atas orang-orang yang bertasbih. Ya, jadi orang-orang yang bertasbih itu sebagai bentuk taubat juga, dan Allah menerima. Wal mustaghfirin, dan orang-orang yang memohon ampun. Yatubu alaihim, Allah menerima taubat mereka. Wa yarhamuhum, dan memberi rahmat kepada mereka. Wa yaqbalu taubatuhum, dan menerima taubat mereka. Ya. Dengan banyak bertasbih, istighfar, terus sama memuji. Yang kemarin kita sudah bahas di dalam masalah utamanzi
Pikir. zikir. Nah, ini juga termasuk keutamaan zikir. Orang-orang yang berzikir dengan tasbih, istighfar, Allah menerima taubat mereka. Ya. Nah, kemudian keutamaan membaca surat An-Nasr itu sama dengan membaca seperempat Al-Quran. Sama dengan surat ini Al-Zalzalah. Membaca surat An-Nasr dan Al-Zalzalah sama dengan membaca seperempat Al-Quran. Ya. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Pada ya secara fitrah manusia ya. Iya. Kalau sahabat tahu nih, sahabat Umar tahu. Setelah turun ayat ini, Nabi kan ajalnya udah dekat. Ya tentu mereka sangat bersedihlah, mau ditinggal Rasulullah. Kira-kira kalau dikasih tahu aja yang udah deket gimana? Takut. Aduh, berapa banyak nih desa amen. Atau gini, kita dikasih tahu bahwa kita ini menjadi penghuni surga. Kan ada sahabat-sahabat sama Rasulullah tuh ditetapkan sebagai penghuni surga. Kira-kira malas ibadah apa semakin kencang tuh ibadah? Aman. Hah? Perasaan Malas aman? Enggak lah. Udah gampang lah. Gue udah masuk sudah di selalu. damai masuk surga ini selalu aja. Nggak boleh, mesti. Iya ini gambaran itu kan. Kalau kita bandingkan apa namanya manusia zaman sekarang dengan sahabat Nabi. Kalau udah diponis, misalkan, nih Bang Weda diponis ente jadi calon penghuni surga. Enggak surga. Surga. Kira-kira makin kenceng ibadahnya apa enggak? Kalau sahabat mereka kenceng ibadahnya, makin kenceng. Kalau sahabat sekarang beda sedikit doang. Ya, Tipis ya? tipis. Itu sahabatnya siapa gitu yang dijamin masuk surga? Hah? Sahabat siapa? Banyak. Banyak ya? Oke. Nah, kalau sahabat Nabi, ya, kan beda sedikit kan. Kalau sahabat Nabi sedikit tidur. Kalau sahabat sekarang sedikit-sedikit tidur. Sahabat Nabi sedikit makan. Kalau sahabat sekarang sedikit makan. Beda cuma sedikit doang. Tuh. Beda jauh. Kelas keimanan kita sama sahabat itu beda. Sahabat kuat dibaca apa namanya? Bacaan panjang-panjang. Apalagi sholat. Kita baca Naba aja deh, gak usah jauh-jauh. Udah, udah banyak tuh kayak begitu tuh. Iya kode. Kayak gitu. Beda emang kualitas keimanannya, ya kan? Tapi banyak juga sahabat yang gak kuat juga sholat sama Rasulullah ya, sholat malam. Jadi bagaimana bisa dibayangin
habis baca surat Al-Baqarah, selesai dari ayat 1 sampai habis. Kalau kita kan dipotong ya kan? Enggak, kalau ini dari ayat pertama sampai terakhir. Disambung sama Nabi surat Ali Imran. Ali Imran. Kalau bahasa kita ya. Ngap ya. Aduh. Udah deh, cukup segini aja deh. Sama Nabi, ya kan? Gak mau lagi deh. Tuh. Hanya ada juga nggak kuat, tapi ya wajar lah karena kan panjang gitu kan. Kalau kita mau udah ini Kabur. Nyender. kabur. Ya jalannya masih gelisah. Nah, tapi kan kita walaupun jauh tingkatan keimanan gitu ya, paling tidak tuh kita mencintai mereka orang-orang soleh. Kenapa ya? Kan ada keutamaan tuh. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama yang dia cintai. Walaupun amal kita nggak seperti mereka, tuh ya kan? Kita cintai orang-orang beriman, orang-orang soleh, tuh ya kan? Dan itu bisa menjadi penyebab kita masuk surga, ya. Tuh, keutamaan mencintai orang-orang soleh, sahabat, ya kan? Kalau terlambat ngaji gimana? Apa? Pahalanya sama aja nggak? Ya beda dikit deh. Beda dong. Ini aja tipis. Beda ya. dong. Beda dikit dong. Kesian gue dan dari pertama kalau sama. Ngaji tapi Cuma ini apa ya, cuma apa yang namanya materi aja, ketinggalan materi doang. Kalau pahalanya sih selalu sama. Pahalanya sih selalu sama. Jangankan terlambat, nggak bisa hadir karena berhalangan, Masih dapat. tetap dapat pahalanya. Karena kenapa ya? Ada niat ya. Karena udah menjadi satu kebiasaan. Itu. Sengaja Kalau tadi. nggak halangan karena tidur, soalnya makan. Kalau ngantuk gimana? Iya, Iya, itu. nggak jadi masalah karena itu kan termasuk halangan ya kan, capek atau bagaimana. Itu apa yang namanya? Tetap mengalir pahalanya. Nah, insya Allah ini dulu ya, segitu dulu ya. Habis surat An-Nasr ya. Nasar. Dikit-dikit aja deh, yang penting dipaham gitu. Kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.